Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada pelajaran Akidah Akhlak, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat merupakan istilah yang digunakan dalam dunia tasawuf untuk menunjukkan tingkatan yang harus dilalui oleh seorang sufi dalam perjalanan spiritualnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tingkat dibangun berdasarkan tingkat sebelumnya. Syarat pertama adalah mengambil dan mengikuti syariat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan manusia. Kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah itu harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, yang dinamakan dengan tarekat, dan kemudian akan dicapailah tingkatan hakikat yang nantinya akan bermuara pada tahap ma'rifat. Pertama, mari kita bahas dulu apa itu syariat. Syariat itu berasal dari kata syarah yang berarti jalan. Jalan yang dimaksud adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syariat itu adalah amalan atau ibadah yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Seorang sufi tidak mungkin memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengamalkan ibadah secara sempurna. Entah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan amalan lainnya. Dalam dunia tasawuf, syariat diumpamakan sebagai pondasi atau tiang, sehingga kedudukannya sangat penting. Oleh karena itu, sebisa mungkin para sufi itu akan menjauhi apa yang dilarang dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu amalan fardu ataupun amalan sunnah. Mereka percaya bahwa barang siapa yang mengabaikan dan menafikan syariat, maka itu berarti mereka sudah melakukan pelanggaran berat atau melakukan perbuatan dosa. Berikutnya mari kita bahas tentang tarekat. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan ini menandai bahwa seorang sufi sudah memiliki kekuatan untuk memulai tasawuf dengan cara mengubah pemahaman ibadah lahiriah menjadi ibadah batiniyah. Tarekat yang ditempuh oleh para sufi sebenarnya berasal dari praktek yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian diamalkan oleh para khulafaur rasyidin, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada para syekh atau mursyid secara sambung menyambung. Metode atau tarekat yang digunakan para sufi pun berbeda-beda, tergantung apa yang mereka terima dari guru mereka masing-masing. Ada yang mengedepankan riyadah. Riyadah itu adalah latihan rohani. Ada juga yang mengedepankan mujahadah. Mujahadah itu membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Ada juga yang mengedepankan muraqabah. Muraqabah itu adalah perilaku mawas diri. Bagaimana seorang hamba itu merasakan pengawasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terjaga setiap perbuatan ataupun perkataannya. Kemudian ada pula yang mengedepankan muhasabah. Muhasabah itu adalah perilaku introspeksi diri yang ini bisa digunakan oleh para sufi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perilaku-perilaku semacam ini dikenal dalam dunia tasawuf sebagai tarekat. Berikutnya ada hakikat. Hakikat merupakan tahap ketiga dalam ilmu tasawuf. Jika syariat berarti hukum yang mengatur, tarekat itu berarti suatu metode atau cara, maka hakikat itu berarti kebenaran yang esensial. Analoginya seperti ini. Syariat itu ibarat ilmu tentang obat, tarekat itu ibarat pengobatan, sedangkan hakikat itu ibarat kesehatan. Hakikat diartikan sebagai makna terdalam dari praktek syariat. Hakikat merupakan inti dan rahasia dari syariat yang dilakukan. Pada tahapan ini, seseorang
memandang sholat itu bukan lagi sebatas perkataan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam, tidak. Tetapi sholat merupakan perjumpaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tahapan ini seseorang tidak lagi beribadah dikarenakan mengharap surga dan takut neraka, tidak. Tetapi mereka beribadah kepada Allah didasari rasa cinta, mahabbah, didasari rasa rindu, didasari rasa takut, didasari rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat, tarekat, dan hakikat merupakan suatu kesatuan yang tak boleh dipisahkan dalam rangka mencapai puncak ma'rifat. Hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedang syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Barang siapa yang bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik, sedang yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Itu berarti bahwa tarekat dan hakikat tidak akan bisa dicapai tanpa adanya syariat. Terakhir ada ma'rifat. Ma'rifat merupakan puncak tertinggi dari segala upaya yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat diartikan sebagai cahaya yang dipancarkan oleh Allah kepada hati siapa saja yang dikehendakinya, berupa pengetahuan dan pengenalan terhadap Allah setelah berhasil melalui tahapan syariat, tarekat, dan hakikat. Jika dianalogikan, maka syariat itu ibarat perahu, tarekat itu ibarat nahkoda, hakikat itu ibarat pulau yang hendak dituju, sedangkan ma'rifat adalah tujuan akhir, yaitu bertemu dengan sang pemilik pulau. Ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan dan pengenalan terhadap Allah secara benar. Mereka mengenal Allah berdasarkan pengalaman spiritual mereka masing-masing. Proses sampainya hati seorang hamba pada tahapan ma'rifat ini erat kaitannya dengan konsep takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Hal ini dilanjutkan dengan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah, sedangkan tajalli adalah terbukanya hijab atau pembatas antara seorang hamba dengan Allah sehingga hamba tersebut berhasil mengenal Tuhannya. Sebagai kesimpulan perlu digarisbawahi bahwa syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat merupakan wujud pengamalan Islam secara kafah. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jika di luar sana kita mendengar seseorang berkata bahwa dia sudah merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah, tetapi tidak melaksanakan sholat, maka bisa dipastikan itu sebuah kebohongan. Jika di luar sana kita menemukan seseorang yang rajin melaksanakan ibadah, tetapi ibadah tidak memberikan dampak apa-apa dalam hati dan kesehariannya, maka tentu itu merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Meskipun syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ini kental dengan para sufi, tidak menutup kemungkinan kita muslim awam juga berupaya melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak lagi berada pada tataran eksoteris, tetapi hendaknya menyentuh wilayah esoteris. Ulama pun sepakat tidak keberatan dengan keberadaan tasawuf atau tarekat selama tidak bertentangan dengan 4 sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Demikianlah pembahasan kita tentang materi syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sehingga jelas benarnya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan kebenaran itu.
Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita kemungkaran sehingga jelas mungkarnya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi kemungkaran itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.